Jangan sampai terjadi ketika kamu sudah selesai membuat skripsi, ternyata skripsi kamu ada pada kategori pelanggaran ilmiah. Itu sangat berbahaya. Oke, welcome back di Alka Viana Channel yang masih membantu kamu untuk membuat skripsi. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit sharing tentang bagaimana caranya agar kamu terhindar dari pelanggaran-pelanggaran ilmiah dalam menyelesaikan skripsi. Karena sudah banyak yang terjadi juga, kamu bisa cek di media, kamu bisa cari di Google, bahwa banyak seseorang atau oknum yang sudah tamat sarjana tiba-tiba gelarnya dicabut. Nah, ini jangan sampai terjadi. Itu disebabkan karena mereka melakukan pelanggaran ilmiah. Pertama, ada yang namanya pabrikasi. Oke, asal katanya kan pabrik, artinya membuat. Nah, pabrikasi ini merupakan langkah untuk membuat sebuah hasil penelitian, kemudian mempublikasikannya tanpa melalui proses penelitian. Nah, ini akan terkategori nanti dengan pabrikasi, karena bisa saja nanti data-data yang ada pada hasil penelitian kamu itu kamu buat-buat sendiri sebagai sebuah temuan. Itu tidak boleh dilakukan. Yang kedua, ada namanya falsifikasi. Nah, jadi falsifikasi ini merupakan tindakan pemalsuan data. Nah, tindakan pemalsuan data ini mungkin beberapa peneliti atau oknum ini melakukan hal ini supaya, atau mahasiswa yang sedang buat skripsi ini biasanya melakukan ini supaya hipotesisnya dicapai gitu. Nah, ini tidak boleh dilakukan sama sekali. Jadi hasil penelitian atau data yang ada pada penelitian itu harus pure berdasarkan temuan yang kamu dapatkan di lapangan. Ingat, belum tentu skripsi kamu dikatakan gagal ketika hipotesa kamu tidak sesuai dengan jawaban yang kamu harapkan di hipotesis. Itu belum tentu. Itu akan tetap menjadi temuan, bahkan akan menjadi lebih menarik lagi isi skripsinya. Yang ketiga, ada yang namanya plagiasi atau terkategori plagiarisme. Ini merupakan tindakan pencurian, yaitu kamu melakukan pengutipan atau kamu copy paste sebuah hasil penelitian, kalimat-kalimatnya semua kamu pindahkan ke skripsi kamu. Nah, ini akan dikatakan sebagai plagiasi apabila kamu tidak memberikan sebuah penghargaan terhadap penulis sebelumnya. Nah, tentu saja hal ini juga belum tentu diperbolehkan ya, karena kalau kamu mengcopy paste sebuah hasil penelitian bahkan kalimatnya sama semua, itu akan menghilangkan originalitas dari karya kamu. Nah, jadi ketika kamu mencuri hasil penelitian, kamu pindahkan ke skripsi kamu tanpa melakukan pengutipan, memberikan penghargaan terhadap penulis sebelumnya, itu akan menjadi plagiasi. Hindari itu. Untuk mengecek plagiasi ini, kampus itu sudah sangat mudah ya, sudah ada akses untuk mengecek plagiasi. Saya tidak akan buka kartu bagaimana cara kampus itu mengecek plagiasi. Nah, ketika kamu mengumpul sebuah skripsi, kamu akan mengumpulkan sekarang hard copy maupun soft copy. Nah, soft copy ini pihak kampus akan mengeceknya. Untuk pengecekannya akan kelihatan nanti hasil berapa persen kamu melakukan plagiasi terhadap, atau berapa persen isi plagiasi di skripsi kamu akan nampak di sana. Jadi kalau sudah melampaui batas atau ambang yang distandarkan, bisa saja nanti kamu akan dibalik, sini. Kamu belum layak jadi sarjana. Sini. Yang keempat, oke, ada yang namanya eksploitasi. Nah, ini biasanya pelanggaran ini biasanya dilakukan oleh oknum-oknum peneliti. Nah, jadi anggaplah di lingkungan perguruan tinggi. Jadi ini ada dosen muda nih datang, masih fresh, masih baru saja selesai menempuh pendidikan dan sedang hangat-hangatnya atau senang-senangnya melakukan riset atau penelitian. Nah, kemudian ada oknum dosen senior yang memanfaatkan ini
karena belum memenuhi standar atau boleh melakukan penelitian. Nah, jadi si dosen senior ini memanfaatkan temuan dari peneliti junior ini sebagai hasil temuan penelitiannya dia. Itu tidak boleh dilakukan. Apalagi kamu dosen memanfaatkan penelitian mahasiswa menjadi penelitian kamu. Aduh, itu berbahaya sekali. Biasanya melakukan itu adalah oknum, bukan dosen yang mempunyai prinsip tridharma perguruan tinggi di hati sanubari dirinya. Karena saya percaya banyak sekali kok dosen yang melakukan riset itu murni dari hasil penelitiannya, bukan dari eksploitasi. Oke? Tidak boleh. Yang kelima, ada namanya intent careless. Nah, ini merupakan sebuah kecerobohan yang dilakukan oleh oknum peneliti dengan sengaja memanipulasi data kah, memanipulasi sampel kah. Nah, jadi sengaja sampel itu diarahkan. Nah, contoh, kalau kamu sedang riset dalam pengambilan data misalkan ya, nah di lapangan ini bagaimana caranya supaya data yang kamu peroleh nanti itu sesuai dengan hipotesis. Jadi kamu mengarahkan si sampel, nah nanti jawab ini ya, jawab ini ya, jawab ini ya, supaya hasilnya sesuai dengan hipotesa. Nah, itu buat apa mengambil pekerjaan lebih kalau melakukan demikian? Untuk kamu mahasiswa maupun yang masih meneliti, mulai sekarang tolong jangan lakukan hal seperti itu. Itu sama saja kamu melakukan pembohongan akademik namanya. Jadi kamu menyampaikan hasil temuan di lapangan berupa kebohongan, tapi kelihatannya benar gitu. Karena udah terpatri, saya peneliti. Nah, ini hasilnya. Nah, bisa saja kan yang paling riskan kan kalau kamu melakukan penelitian eksperimen atau uji coba sebuah obat misalkan ya. Ini kalau sampai terjadi direkayasa sampel atau objek kajiannya, bayangkan apa yang terjadi di masyarakat. Akan menimbulkan kegaduhan dan lain sebagainya. Bahkan sampai sekarang isu COVID-19 ini masih pro kontra di masyarakat. Ada yang mengatakannya ada virus yang bocor dari lab uji coba. Kemudian ada yang mengatakan bahwa itu adalah kebohongan untuk menimbulkan keresahan publik. Nah, itu bisa kamu lihat di media. Saya tidak menyebutkan siapa saja yang mengatakan itu. Oke, di media sudah banyak kok. Yang keenam itu ada namanya duplikasi. Nah, duplikasi kalau dalam beberapa konteks bagus. Contoh kamu meniru guru kamu, sifatnya yang baik, itu kamu duplikasi, bagus. Tapi kalau dalam penelitian, kamu menduplikasi hasil penelitian kamu sendiri untuk kamu publikasikan lebih dari sekali, itu namanya adalah duplikasi, yaitu mempublikasikan penelitian kamu, kemudian pada tahap publikasi yang kedua, kamu juga publikasikan hal yang sama. Mungkin kamu ganti wilayahnya saja, tapi isinya sama semua, ganti nama wilayahnya saja. Angka-angka datanya semua sama. Itu tidak boleh dilakukan. Buat apa melakukan itu kalau kamu sama saja membohongi diri kamu sendiri dan masyarakat? Oke, dalam pengembangan ilmu pengetahuan itu ada namanya aksiologi. Jadi aksiologi ini merupakan bagaimana manfaat yang bisa kamu lakukan, manfaat yang bisa kamu berikan kepada masyarakat dalam melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam level perguruan tinggi, hal ini sangat penting. Oke, ya tujuannya supaya mudah. Yang penting ada saja penelitian. Nah, kamu melakukan penelitian yang sama, nggak apa-apa melakukan penelitian yang sama, hanya saja data itu harus valid dan terkini juga. Jangan data sebelumnya malah digunakan. Oke, itu tujuannya supaya kamu tidak mengalami yang namanya pelanggaran akademik. Itu pelanggaran akademik yang perlu kamu ketahui. Supaya skripsi kamu bermanfaat untuk masyarakat nanti. Oke, rekan-rekan mahasiswa, semoga kamu terhindar dari pelanggaran akademik itu dan jadilah sarjana yang
Sujana. Tua sekali. Bye bye.